Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 10 tahun ajaran 2024-2025. Jumlah soalnya nanti ada 30, 15 soal pilihan ganda, 10 soal pilihan ganda kompleks, dan 5 soal benar salah. Kita mulai langsung aja dari soal yang pilihan ganda. Ini sebenarnya pilihan ganda, cuman saya tidak sempat membuat pilihan-pilihannya sehingga ini saya buat bentuknya uraian saja ya. Mulai dari nomor 1, bentuk sederhana dari A kuadrat B pangkat min 3 C pangkat 4 dibagi dengan A B pangkat min 6 C pangkat 2 adalah. Nah, untuk yang seperti ini kita tinggal kelompokkan aja sesuai dengan hurufnya. Untuk yang seperti ini kita tinggal kelompokkan saja ya sesuai dengan hurufnya. Jadi A dengan A-nya dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Di situ ada A kuadrat dibagi dengan A. A yang bawah ini tidak ada pangkatnya, artinya dia pangkat 1, sehingga menjadi A pangkat 2 dikurangi 1. Karena ini pembagian ya, jadi harus dikurangi. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian yang B, yang atas pangkat min 3, yang bawah pangkat min 6. Maka min 6 ini kita pindahkan ke atas menjadi B pangkat min 3 plus 6. Sehingga menjadi B pangkat 6 kurangi 3, 3 ya. Maka di sini B pangkat 3. Kemudian C-nya C pangkat 4 yang atas, yang bawah C pangkat 2, karena pembagian tadi dikurangi ya, C pangkat 4 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah C pangkat 2. Nanti jawabannya di pilihan ganda kalian pilih yang A, B pangkat 3 sama C pangkat 2 gitu. Lanjut soal nomor 2, di situ ada persamaan eksponen. Yang satunya 1/9, yang satunya 9 ya. Maka ini kita harus samakan dulu. Yang 1/9 itu kita ganti menjadi bentuk 9 pangkat min 1. Kemudian pangkatnya kita tulis di luar. Sama dengan 9 pangkat min 2x plus 7. Nah, kalau sudah sama-sama pangkat 9 gini, 9-nya bisa hilang atau dicoret gitu ya. Ini bisa kita coret, kemudian kita tinggal menurunkan pangkatnya saja. Jangan lupa ini dikalikan min 1 dulu ya. Min 1 kali X, hasilnya min X. Min 1 kali 3, hasilnya min 3. Kemudian yang kanan tetap nggak ada perubahan, min 2X plus 7. Kemudian kita kelompokkan X dengan X, angka dengan angka. Min 2X dipindah ke kiri menjadi plus 2x, min x-nya saya taruh di belakangnya sini. Kemudian 7-nya tetap di kanan, min 3 ini kita pindah menjadi plus 3. 2 dikurangi 1, hasilnya 1x ya, sama dengan 7 tambah 3, 10. Maka nilai x-nya adalah 10. Jadi kalau ini pilihan ganda, di pilihan gandanya dicari yang angkanya 10. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ditanyakan salah satu titik yang terdapat pada fungsi eksponen y sama dengan 3 pangkat x adalah. Nah, karena ini redaksinya salah satu ya, berarti ini mungkin saya sediakan dulu pilihan di sini. Nanti pilihannya itu dia berupa koordinat. Katakanlah misalkan pilihannya min 2,9, kemudian 2,6, 0, min 1, kemudian 1,3 dan seterusnya. Katakanlah di sini min 1, Nah, untuk soal yang seperti ini kalian itu bisa coba-coba ya, masukkan ini kan koordinat itu x, y. Nah, kita coba masukkan x-nya ke dalam fungsi, kemudian kalau pasangannya ternyata betul, maka itu pilihan yang benar. Y-nya kan sama dengan 3 pangkat x, berarti kalau misalkan x-nya min 2, maka y-nya sama dengan 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu sama seperti 1/3 pangkat 2, 1/9. Nah, berarti ini jawabannya yang salah, bukan yang itu ya jawabannya ya. Nah, saran saya pilih
dari yang angkanya mungkin lebih mudah, seperti di sini ada 0 ya. Kita coba yang ini dulu deh. Kita masukkan 0 ke dalam X-nya. Y sama dengan 3 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Nah, ini udah jelas salah ya, pasangannya min 1 di sini. Maka ini juga bukan pilihan yang benar. Kemudian kita coba lagi yang ini, katakanlah Y sama dengan 3 pangkat 2, X-nya kita ganti 2, kemudian 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Ini juga salah, harusnya 2,9, ini 2,6, salah juga ini. Kemudian yang ini, misalkan Y sama dengan 3 pangkat 1. Oh, hasilnya 3, sesuai ya dengan yang di sini. Kita masukkan 1, hasilnya 3, maka ini jawaban yang benar. Mungkin kita coba lagi yang terakhir, Y sama dengan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Hasilnya sepertiga. Oh, ternyata ini benar juga. Cuman yang nanti di pilihan ganda pasti jawabannya hanya 1 ya. Jadi kalian pilih 1 aja yang paling benar. Soal nomor 4, di situ ada penjumlahan dan pengurangan, cuman ini campuran ya. Ada bilangan bulat, ada juga bilangan bentuk akar. Nah, untuk yang seperti ini kita jumlahkan yang bulat dengan yang bulat. Nah, di sini ada 2. Tulis saja dulu 2 dikurangi 5. 2 kurangi 5 berapa? 3. Min 3 ya. Nah, setelah itu kita hitung yang ada akarnya. 6 akar 2. Jangan lupa di sini ada min. Kemudian di sini ada min akar 32. Tulis juga tetap ya. Min akar 32 sama dengan 6 akar 2 tetap. Ini sudah bentuk paling sederhana. Min sama min menjadi plus. Nah, akar 32 ini kita bisa pecah menjadi 16 dikali 2. 6 akar 2 ditambah, nah akar 16 itu berapa? Ini kan bisa kita keluarkan dari akar. Akar 16 itu kan 4. Karena 4 kali 4 hasilnya 16. Maka ini 4 di luar, kemudian di dalam akar tinggal 2 saja. Baru kita jumlahkan. Nah, kalau ada akar-akar seperti ini dijumlahkan, yang dijumlahkan itu hanya yang depan saja. Jadi hasilnya adalah 10 akar 2. Tadi yang depan hasilnya min 3, yang belakang hasilnya 10 akar 2. Maka hasilnya yang nomor 4 ini adalah min 3 plus 10 akar 2. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemu yang seperti ini di pilihan ganda, mungkin saja dia bentuknya 10 akar 2 min 3. Jadi min 3-nya ditaruh belakang, 10 akar 2-nya ditaruh depan. Ini sama saja. Pilih yang ada di pilihan ganda gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini ada bentuk pecahan yang mana yang bawahnya itu adalah bentuk akar. Nah, kalau seperti ini harusnya kita kerjakannya itu pakai cara ini ya, merasionalkan bentuk akar ya. Ini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya yaitu akar 3 plus akar 2. Dan supaya tidak merubah soal, diper lagi dengan akar 3 plus akar 2. Nah, ini cara manualnya. Tapi supaya lebih cepat, kita langsung aja pakai cara cepatnya ya. Kalau ada bentuk seperti ini, yang atas itu udah pasti tetap min 6. Kemudian buka kurung, akar 3 plus akar 2. Yang bawah akan menjadi 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 dari mana? Dia ambil langsung yang angka yang di dalam akar gitu ya. Min 6-nya tetap di atas. Kemudian akar 3 plus akar 2. Nah, 3 kurangi 2 kebetulan hasilnya 1 ya. Jadi per 1 ini tidak berpengaruh apa-apa. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau misalkan di pilihan ganda tidak ada seperti ini, mungkin akan ada yang bentuknya ini. Min 6 akar 3. Jadi ini dikalikan ke dalam gitu ya. Kemudian min 6 kali akar 2 jadinya min 6 akar 2. Jadi kalau tidak ada yang ini, pilih yang ini. Yang mana saja dia bentuknya nilainya sama. Jadi cara cepatnya seperti itu ya.
Katakanlah misalkan ada contoh lain, misalkan soalnya itu menyederhanakan 10 dibagi akar 7 dikurangi akar 5. Nah, ini kita coba pakai cara cepat yang tadi saya ajarkan. Maka 10 dikali akar 7 sama akar 5-nya pindah ke atas, tapi tandanya menjadi plus. Akar 5, yang bawah langsung 7 dikurangi 5. Ini menjadi 10, atas tetap 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Nah, 10 kebetulan bisa dibagi 2 menjadi 5 akar 7 plus akar 5. Nah, ini contoh lainnya kalau misalkan yang atas sama yang bawah itu bisa dibagi. Kebetulan yang ini kan nggak bisa dibagi ya, tadi hasilnya yang bawah 1, jadi tetap seperti ini saja. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini udah mulai masuk materi barisan ya. Di sini ada barisan aritmetika 3579 dan seterusnya. Yang ditanya adalah rumus suku ke n. Ingat yang rumus suku ke n barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ini tinggal kita masukkan aja. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya di sini udah ada, yaitu 3 ditambah dengan, karena ini yang ditanya adalah rumus, jadi N ini tidak perlu kita ganti dengan angka. Tetap N. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu bukan 5, tapi selisih dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 itu bertambah berapa? Ini kan bertambah 2 terus ya. Bertambah 2, dan seterusnya. Berarti B-nya adalah 2. Nah, ini tinggal kita jabarkan aja. N kali 2 hasilnya 2N, min 1 kali 2 hasilnya adalah min 2. Nah, ini yang bisa dikurangi atau dijumlahkan adalah 3 sama min 2. Yang ini nggak bisa karena dia punya variabel N. Maka langsung kita kurangi 3 kurangi 2 berapa? 1 ya. 1 plus 2N. Atau kalau di pilihan ganda ini nggak ada, berarti mungkin 2N plus 1 yang ada gitu ya. Jadi dibolak-balik sama saja nilainya ya. Oke, yang nomor 7 dia juga tentang barisan aritmetika. Cuma di sini yang ditanyakan adalah banyak suku dari barisan tersebut. Maksudnya gimana? Di sini kan barisannya tertulis dari 1, 5, 9 dan seterusnya sampai 33. Titik-titik di sini dia bukan berarti cuma satu doang sukunya yang ada di situ, tapi ada panjang sekali di tengah-tengah itu. Ada banyak suku. Nah, kira-kira 33 ini suku keberapa sih di barisan aritmetika ini? Nah, untuk yang seperti ini caranya gampang, langsung aja dikurangi. Suku yang paling terakhir yaitu 33 dikurangi dengan suku yang paling depan, yaitu 1. Kemudian dibagi dengan selisih. Selisih itu dari 1 ke 5, 5 ke 9 itu bertambah berapa? Dia bertambah 4 terus kan ya. Maka di sini dibagi 4. 33 dikurangi 1, hasilnya 32, dibagi 4, hasilnya adalah 8. Jangan lupa dijumlahkan dengan 1 plus 1. Hasilnya adalah 9. Maka banyak suku dari barisan tersebut adalah 9. Jangan lupa ya, ini dijumlahkan atau ditambah dengan 1. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada tempat duduk di aulaman yang diatur mulai dari depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi dari baris di depannya. Maksudnya gini ya, misalkan ini kan diketahui baris terdepan ada 10 kursi, berarti yang paling depan ada 10 kursi. Nah, baris belakangnya lagi nambah 4, jadinya 14 kursi. Baris belakangnya lagi nambah 4 lagi, jadi 18 dan seterusnya sampai sebanyak 20 baris. Jadi bukan baris terakhir adanya 20 kursi, enggak, tapi dari baris depan ke paling belakang itu ada sebanyak 20 baris gitu ya. Nah, yang ditanya adalah totalnya berapa, total kursi di aula itu kapasitasnya berapa gitu ya. Nah, untuk yang ini kita bisa pakai rumusnya deret aritmetika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. N itu banyaknya baris ke belakang tadi ada 20 ya, 20 per 2. 2 kali A itu suku pertama atau baris terdepan itu ada berapa kursi? Ada 10 ya.
tambah N-nya tadi 2. Ini kan S20 ya. N-nya 20, sorry. Bukan 2 tapi 20 ya. 20 dikurangi 1 dikali selisihnya tadi 10 nambah ke belakang nambah 4 dan seterusnya. Berarti B-nya adalah 4. Tinggal kita hitung aja, 20 bagi 2 10. 2 kali 10. 20 tambah 20 kurang 1 19 dikalikan dengan 4. 10 kali 20 tambah di sini hasilnya 76 ya. Nah, baru terakhir 10, 20 tambah 76 yaitu 96. Nah, 10 kali 96 adalah 960 hasilnya gitu. Maka kapasitasnya adalah sebanyak 960 kursi. Lanjut ke nomor 9. Di sini ada rumus suku ke N. Udah ada rumusnya. Yang ditanya adalah 5 suku pertamanya itu kira-kira berapa. Jadi kita hitung satu-satu mulai dari suku pertama U1. Jadi N-nya kita ganti 1 semua ya. 1 dikali min 2. N-nya diganti 1 berarti 1 dikurangi 1. Ini 1 depan sebenarnya nggak perlu ya, karena nggak berpengaruh juga. Jadi langsung aja kita hitung min 2 pangkat 1 kurangi 1 0. Ingat tadi kalau bilangan itu dipangkatkan 0, berapapun bilangannya hasilnya adalah 1. Maka suku pertamanya adalah 1. Kemudian lanjut N-nya 2 berarti U2. Saya nggak usah tulis satunya ya di depan ya, karena dia nggak begitu berpengaruh. Jadi langsung aja min 2 pangkat N-nya diganti 2, 2 kurangi 1. Jadi min 2 pangkat 1. Hasilnya adalah min 2. Kemudian U3. Berarti min 2 pangkat 3 dikurangi 1. Min 2 pangkat 2. Artinya kan min 2 dikali min 2 lagi. Jadinya plus 4. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya kita bisa hitung dari sini ya. Dari sini, dari 1 ke min 2 ini kan dikali min 2. Dari sini ke sini dikali lagi dengan min 2. Berarti selanjutnya udah pasti juga dikalikan dengan min 2. 4 kali min 2 hasilnya min 8. Dikali min 2 lagi hasilnya adalah plus 16. Maka kalian cari di bilangan gandanya itu yang isinya 1, min 2, 4, min 8, dan juga 16. Soal nomor 10, di sini ada seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Panjang masing-masing tali membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 3 cm dan potongan tali terpanjang adalah 24 cm, maka panjang tali semula adalah... Jadi ceritanya ada tali gini ya. Nah, tali panjang ini dipotong menjadi 4 bagian. Katakanlah bagian pertama sampai sini, bagian kedua sampai sini, bagian ketiga sampai sini, kemudian yang terakhir adalah bagian keempat. Nah, jadi motongnya tuh enggak sama panjang ya. Motongnya dia ukurannya membentuk barisan geometri. Nah, diketahui yang paling pendek di sini ukurannya adalah 3 cm. Yang paling panjang ukurannya adalah 24. Nah, karena membentuk barisan geometri, berarti panjang tali berikutnya ini kan artinya 3 dikali rasio. Ingat kalau geometri pakai rasio ya. Kemudian dari bagian kedua ke bagian ketiga juga dikalikan rasio. Ini ke bagian terakhir juga dikalikan dengan rasio. Nah, di sini kita bisa coba-coba aja. Kenapa? Karena barisan geometri itu nanti rasionya pasti nggak jauh-jauh dari angka 2 atau 3. Karena ketika rasionya 4 dan seterusnya, angkanya akan menjadi terlalu besar. Maka kita coba aja, katakanlah kita coba dari angka 2 ya. 3 kali 2, 6. Kemudian kali 2 lagi, 12. Kali 2 lagi, oh ternyata cocok, 24. Maka ini udah pasti ukuran bagian-bagian tali yang terpotong tadi udah pasti seperti ini. Tali bagian pertama 3 cm, kemudian yang kedua 6 cm, yang ketiga 12 cm, yang terakhir 24 cm. Karena yang ditanya panjang tali semula, kita tinggal jumlahkan aja ini semua ya. 6 tambah 24, 30,
3 tambah 12 itu 15, 30 tambah 15 hasilnya adalah 45. Maka panjang tali semula adalah 45 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Di sini juga tentang geometri, cuman ini deret ya. Yang ditanya nanti adalah jumlah 5 suku pertama. Yang diketahui di sini ada suku kedua dan suku kelima. Suku keduanya adalah 6, suku kelimanya adalah 162. Nah, kita butuh rasionya terlebih dahulu. Oke, saya tuliskan dulu. Ini U1-nya nggak diketahui, U2-nya 6, U3-nya nggak tahu, 4 nggak tahu, U5-nya adalah 162. Nah, untuk mencari rasio, karena kalau geometri itu kan dari sini ke sini dikali, maka kita bagi ini dikali R kan ya, ini dikali R lagi, Berarti karena R-nya ada 3, R kali R kali R, maka di sini R pangkat 3 sama dengan 162 dibagi dengan 6. 162 dibagi 6 hasilnya adalah 27. Jadi R pangkat 3 hasilnya adalah 27. Berarti R-nya berapa? Artinya berapa yang bilangan itu yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Ingat tadi saya pesankan bahwa kalau geometri ini rasionya nggak jauh-jauh dari angka 2 atau 3. Kalau 2 dipangkatkan 3 kan hasilnya 8, nggak mungkin yang ini, berarti pasti yang ini. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Maka R-nya di sini sudah pasti adalah 3. Nah, karena R-nya kita tahu hasilnya adalah 3, misalkan kalian lupa dengan rumus deret geometri itu seperti apa, kalian bisa cacah aja. Ini kan berarti 6 kali 3, 18 dikalikan 3 lagi hasilnya adalah 54, dikalikan 3 lagi hasilnya 162. Kalau dari sini ke sini berarti mundur ya, dibagi 3 yaitu 2. Jadinya pas nih, 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54, 54 kali 3 162. Karena yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama, jadi tinggal kita jumlahkan aja, 2 tambah 6 tambah 8 tambah 54 tambah 162. Saya tulis lagi sini ya. 18 tambah 2 hasilnya adalah 20. 6 tambah 54 hasilnya adalah 60. 20 tambah 60 hasilnya 80 ya. Tinggal kita jumlahkan dengan 162. 2, 4, 2. Maka hasilnya totalnya adalah 242. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, ini nomor 12 dan 13 ini materinya tentang sistem persamaan linier. Kemarin belum sempat saya jelaskan ya. Nah, nanti untuk nomor 12 ini pilihan gandanya dia bentuknya akan seperti ini. Jadi ada beberapa bentuk seperti ini, nanti kita harus memilih yang paling sesuai dengan persoalan yang ada di situ. Nah, di sini karena dia sistem persamaan linear 3 variabel, udah pasti variabelnya akan ada 3, yaitu biasanya X, Y, dan Z. Ini sesuai dengan ceritanya juga, dia ada ceritanya ada beli buku tulis, pulpen, sama pensil. Nah, langsung aja kita sesuaikan. Buku tulis itu kita ganti dengan variabel X, pulpen itu Y, pensil itu Z. Oke, jadi ketika ketemu buku tulis langsung tulis X, pulpen langsung Y, pensil langsung Z. Maka di sini kan ada 3 buku tulis, berarti langsung 3X. 3X. Lanjutannya 1 pulpen berarti tambah 1 Y atau Y saja ditulisnya. Tambah 2 pensil berarti 2 Z. Sama dengan berapa harganya di sini? 17.000. Maka tulis 17.000. Ini persamaan yang pertama. Kemudian Eci membeli 1 buku tulis. Buku tulis tadi X ya. 1X atau X saja. 2 ballpoint berarti 2 Y. Tambah 1 pensil berarti 1 Z atau Z saja. Harganya 13.000. Kemudian yang terakhir Eko membeli 2 buku tulis berarti 2X. 1 ballpen berarti Y. 1 pensil berarti Z. Harganya 12.000. Nah, nanti di pilihan ganda pilih yang seperti ini gitu ya. Tinggal teliti aja milih angkanya, jangan sampai
kebalik-balik gitu ya. Nah, untuk yang nomor 13 ini mulai ada perhitungannya. Dia yang ditanya adalah nilai dari X, Y, dan Z. Untuk yang ini kalian ikutin persis cara yang saya jelaskan di sini, karena ini kisi-kisinya saya buat mirip dengan soal. Jadi untuk cara pengerjaannya insya Allah juga mirip ya. Cara pertama kita untuk penyelesaian SPLTV ini kita pakai eliminasi dan juga substitusi. Nah, pertama kita ambil dulu yang ini dan juga yang ini. Kita tulis lagi ya. Ini kita bisa jumlahin aja supaya apa? Karena ini kan ada plus Z sama min Z ya. Biar hilang dia, kita jumlahin aja. X nggak ada temannya, berarti tetap X. Y tambah Y hasilnya jadi 2Y, Z tambah min Z hasil hilang ya. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, di sini kita punya X plus 2Y. Yang belum dipakai tadi kan yang tengah ini ya. Maka kita tuliskan di sini X plus 2Y min 3Z sama dengan 4. Nah, X plus 2Y barusan kita cari nilainya sudah ketemu, yaitu 7. Berarti yang ini kita bisa ganti nilainya dengan angka 7. 7 dikurangi 3Z sama dengan 4. Kita pindahkan 4-nya ke kiri. 4 menjadi min 4. Min 3Z pindah ke kanan jadi plus 3Z. 7 dikurangi 4, 3Z. 3 kali berapa? Hasilnya 3, berarti 1 kan ya. Maka Z-nya nilainya adalah 1. Maka kita ambil lagi persamaan yang ketiga di sini ada Y min Z sama dengan 2Z-nya. Tadi ketemu 1, hasilnya 2. Berapa angka yang dikurangi 1 hasilnya 2? Yaitu 3. Y sama dengan 3. Karena 3 kurangi 1 hasilnya 2. Pas ya. Z udah ketemu, Y udah ketemu. Tinggal cari X-nya. Kita bisa pakai yang pertama ini tadi. X plus Y plus Z hasilnya adalah 5. Y-nya tadi ketemu 3. Tambah Z-nya ketemu 1 sama dengan 5. Ini totalnya 4. Berarti 4 tambah berapa hasilnya biar pas 5? Tambah 1. Maka X-nya adalah 1. Jadi di pilihan ganda nanti pilih yang X-nya nilainya 1, Z-nya Y-nya 3, Z-nya 1. Soal nomor 14. Di sini ada sebuah gambar penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear. Nah, kita diminta untuk mencari pertidaksamaan linearnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa pakai cara cepat ya. Kita carinya satu persatu. Di sini kan ada 2 garis nih. Ini dan ini. Kita carinya satu persatu. Kita mulai dari 1 garis dulu. Bebas terserah mau pilih yang mana. Saya dari yang ini dulu ya. Di sini ada 5 angkanya, ada 2. Jadi nanti penting untuk gambarnya harus jelas. Kalian lihat di situ angkanya berapa sama berapa. Kemudian kita cari pertidaksamaan linearnya itu seperti apa. Di situ ada angka 5, dia ada di sumbu Y. Ingat kalau yang tegak itu sumbunya adalah sumbu Y, yang horizontal itu adalah sumbu X. Maka yang di sumbu Y ini kita sandingkan dengan variabel X. Jadi 5X ditambah 2Y. Nah, karena garisnya ini, arsirannya ini kan di atasnya garis, berarti tandanya pakai lebih dari. Kemudian, karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka di sini kita kasih garis kecil seret gini. Lebih dari sama dengan berapa angkanya? 5 kali 2, yaitu 10. Gitu ya. Kemudian lanjut garis yang kedua. Di situ ada angka 3 dan juga 7. Kita pakai cara yang sama dengan yang tadi. Berarti 3X ditambah 7Y. Garisnya arsirannya kan di atas, berarti lebih dari, garisnya full berarti sama dengan 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Nah, nanti di pilihan gandanya kalian pilih yang ada 2 ininya.
Biasanya ada juga tambahannya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga. Pilih pokoknya yang ada dua ini ya. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, kalau tadi dari gambar ketemu pertidaksamaan. Nah, di sini ada pertidaksamaan. Kita suruh mencari daerahnya yang memenuhi itu yang mana. Nah, kita perhatikan di sini ada dua garis ya, udah pasti akan ada dua garis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada X plus Y sama dengan 6, ini udah pasti garisnya itu di sumbu Y angkanya 6, di sumbu X juga angkanya 6, persis sama gitu ya. Jadi udah pasti yang garis satu ini adalah untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat di sini tandanya dia pakai kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari itu yang diarsir adalah yang daerah bawahnya garis. Maka kita arsir saja dulu di sini. Oke. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua udah pasti garisnya yang satunya lagi kan? Tidak ada garis lain. Berarti kita tinggal lihat ini kira-kira arsirannya kemana. Kita lihat di sini di tengah ada angka minus, kemudian kalau lebih dari itu kan plus ya, minus kali plus hasilnya minus, maka ini artinya arsirannya ada di bawah garis itu kan berarti di sini ya. Oke, karena yang kena arsir dua kali adalah daerah ini, maka ini tuh ada angkanya ya, dia daerah 1, daerah 2, daerah 3, sini daerah 4. Nah, karena yang kena arsir dua kali adalah di sini, maka jawabannya adalah daerah yang keempat. Kalian pilih di pilihan gandanya yang huruf angka Romawi 4 gini, oke? Baik, di sini kita sudah masuk ke bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya ya, ada gambar, ada daerah SPTLDV, kemudian kita diminta untuk kira-kira pertidaksamaan yang sesuai dengan gambar itu yang mana sih kira-kira. Sama caranya dengan yang tadi ya, pakai cara cepat itu. Kita lihat angkanya di sini ada di garis yang pertama ada 4 dan juga 3, maka langsung aja 4x plus 3y. Karena yang diarsir di atas maka lebih dari garisnya full berarti sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, berarti yang benar adalah kita centang yang ini. Jangan sampai salah ya mencentang yang ini. Memang angkanya dibuat mirip-mirip supaya mengecoh. Jadi untuk soal yang ini harus betul-betul teliti. Jangan sampai kalian bisa mengerjakan tapi malah keliru memilih jawaban yang benar. Lanjut ke garis yang kedua, di sini ada angka 3 dan juga 5. Maka berarti 3 dulu ya, 3x plus 5y. Arsirannya lagi-lagi di atas, garisnya full, 3 kali 5, 15. Berarti pilih yang 3x plus 5y lebih dari sama dengan 15. Nah, ini selebihnya udah pasti salah. Jawabannya ada 2 ini yang benar ya. Lanjut ke soal nomor 2, di sini ada perkalian bentuk akar gitu ya. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. Kalau perkalian boleh langsung dikalikan. 5 akar 300 kali akar 2. Boleh kita kalikan dulu akarnya. 5 akar 300 kali 2 berapa? 600 ya. Nah, ini jawaban yang pertama yang benar. Di sini kebetulan ada, maka ini kita centang. Kemudian jawaban lainnya apakah ada? Bisa juga ini kalau kita jabarkan, 600 itu kan 6 kali 100 ya. Nah, 100 itu bisa keluar dari akar. Kenapa? Kan akar 100 itu 10 ya. 10 kali 10 hasilnya 100. Berarti 10-nya bisa keluar menjadi 5 kali 10. Yang tertinggal di dalam akar adalah 6. 5 kali 10, 50. 50 akar 6. Nah, bentuk ini juga benar. Di sini kebetulan ada juga, maka ini kita centang. Lanjut nomor 3. Di sini ada barisan aritmatika 7, 10, 13 dan seterusnya. Kita diminta untuk mencentang pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, nilai A sama dengan 7. Ingat A itu suku pertama ya.
Betul, suku pertamanya 7. B. Nah, ingat B itu bukan suku kedua tetapi selisih. Di sini 10 itu kan suku kedua, berarti bukan B-nya ya. Maka yang ini salah. Kemudian yang pernyataan kedua A7 benar, B3. Nah, ini baru benar. 7 ke 10 nambah 3, 10 nambah 3 lagi, nambah 3 lagi. Maka B-nya 3 sehingga di sini benar. Ini udah jelas salah ya yang ketiga karena aritmatika itu bukan pakai R, bukan rasio. Kemudian pernyataan yang keempat kita butuh hitung di sini. U8 apakah betul sama dengan 28. U8 itu berarti A-nya 7 ditambah, kalau U8 berarti 8 kurangi 1 dikali selisihnya tadi 3 ya. 7 tambah 8 kurangi 1, 7, 7 kali 3. 7 tambah 21 hasilnya adalah 28. Nah, U10 kita boleh hitung lagi. 7 tambah 10 kurangi 1, 9, langsung saja ya. 9 kali 3. 9 kali 3, 27. 27 tambah 7 hasilnya adalah 34. Ini salah. Berarti yang betul hanya 2 itu saja ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini ada soal cerita ya tentang Ahmad, Rizky, Fatoni, dan Said. Mereka pergi ke supermarket untuk membeli 3 macam buah. Kayaknya ini orangnya hanya 3 ya, kayaknya hanya sampai Fatoni saja. Jadi Saidnya kita abaikan saja ya karena memang nggak ada di situ. Ini soalnya tentang sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita misalkan buah-buah yang ada di situ dengan X, Y, Z. Atau mungkin kalau biar lebih mudah ya, maka kita tulis saja sesuai dengan huruf depannya. Misalkan di sini ada 1 kilo apel. Berarti saya nulisnya 1A ditambah dengan 1 kilo buah naga berarti 1N, ditambah dengan 1 kilo jeruk berarti 1J. Biar lebih gampang aja. Harganya adalah 80.000. Lanjut lagi. Si Rizky beli 2 kilo apel berarti 2A. 1 kilo buah naga berarti 1 naga 1N. Kemudian 1 kilo jeruk 1J. Totalnya adalah 120.000. Yang terakhir, Fatoni beli 1 kilo apel, 3 kilo buah naga, tambah 2 kilo jeruk. Hasilnya adalah 150.000. Nah, ini pertanyaannya diminta untuk menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan cerita itu ya. Nah, sini bisa kita pakai logika aja. Kita coba perhatikan yang persamaan 1 dan juga persamaan 2. Coba kita lihat. Di sini selisihnya hanya 1 kilo apel saja. Di sini kan 1 kilo apel sama 1 kilo naga, 1 kilo jeruk, totalnya 80.000. Di sini 2 kilo apel, 1 kilo buah naga, 1 kilo jeruk, 120.000. Berarti kan nambahnya di sini aja. Nambah 1 kilo apel saja. Berarti kalau nambah 1 kilo apel dari 80 ke 120.000 nambah berapa tuh? 40.000 ya. Nah, ternyata harga dari 1 kilo apel itu adalah 40.000. Di sini ada pernyataannya benar ya. Kita centang dulu boleh. Baru setelah itu kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah ketemu 1 kilo apel itu 40.000, kita masukkan ke persamaan yang pertama. 1A itu kita ganti dengan 40.000 ya. Tambah 1N tambah 1J. Harganya 80.000. Berarti harga si 1 kilo naga 1 kilo jeruk supaya totalnya jadi 80.000 kan berarti di sini juga pasti adalah 40.000 toh. Berarti kita dapat 1 kilo buah naga tambah 1 kilo jeruk itu juga harganya adalah 40.000. Cuman kita nggak tahu naganya berapa, jeruknya berapa harganya per kilo. Nah, dari sini kita bisa kalikan 2 kali 2. Ini menjadi 2N tambah 2J. Hasilnya adalah 40 kali 2, 80.000. Untuk apa dikali 2? Supaya kita bisa eliminasi dengan yang pertidaksamaan yang ketiga. Kita tulis aja di bawahnya sini. 2J sama dengan 80.000. Ini kita eliminasi. 1 nggak ada temannya 1A ya. Tetap 1A. 3 dikurangi 2, 1, 1N.
Kemudian, nah karena 2J kurangin 2J habis hilang ya. Sehingga di sini 150 kurangi 80 hasilnya adalah 70.000. Nah, ingat 1A tadi kan udah ketemu kita ya, 40.000. Tambah 1 kilo buah naga, 70.000. Nih, 40 tambah berapa? Biar pas jadi 70. Berarti kan tambah 30, maka 1 kilo buah naga ini harganya adalah 30.000. Udah ketemu buah apel, buah naga. Terakhir tinggal cari jeruk aja. Kita bisa pakai lagi yang persamaan yang pertama ini. 1 kilo apel tadi 40.000. Tambah 1 kilo buah naga tadi 30.000 ya. Tambah yang terakhir 1 kilo jeruk, nggak tahu totalnya harusnya 80.000. Maka biar pas ini totalnya ada 70.000. Nah, berarti biar pas jadi 80, maka udah pasti 1 kilo jeruknya adalah 10.000. Nah, dari pernyataan yang kedua ini salah ya. Harusnya naganya 30.000 tadi. Maka ini enggak kita centang, yang dicentang yang ketiga ini. Benar, harganya 1 kilo jeruk adalah 10.000. Kemudian pernyataan yang keempat, 1 kilo apel sama 1 kilo jeruk. Apel tadi 40, jeruk 10, totalnya 50. Oke, berarti ini juga benar ya. Yang terakhir pernyataannya ini harusnya 30 tambah 10, 40 salah. Berarti ada 3 pernyataan ini saja yang bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada grafik fungsi eksponen. Kita diminta untuk memilih fungsi eksponennya itu yang mana yang kira-kira benar sesuai dengan grafik itu. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah ada 2 koordinat di situ ya. Di sini ada 0,1. Di sini ada min 2,5. Jadi, min 2,5 sama 0,1. Nah, saran saya pakai yang ini untuk mencoba-coba. Karena kalau 0,1 terlalu umum ya, kemungkinan akan ada banyak yang nilainya benar. Nah, kita coba ya, satu-satu masukkan min 2 ke dalam fungsinya. Ya, ini 5 pangkat. Ada minnya di sini, min dulu ditulis. Kemudian X-nya baru kita masukkan min 2. Min 2 menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Oh, ternyata tidak cocok. Harusnya hasilnya yang benar adalah 5. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 1 dikurangi min 2. X-nya kita ganti min 2 semua ya. 5 pangkat 1 min plus jadi 1 plus 2 hasilnya 3. 5 pangkat 3 udah pasti salah ya, karena di sini harusnya 5 hasilnya. Kemudian yang ini 5 pangkat min 2 kali X nya diganti min 2. 5 kali min 2 kali min 2 hasilnya 4 ya, udah pasti salah juga ini. Kemudian yang ini 1 per 5 pangkat setengah X nya diganti menjadi min 2. Kemudian ini hasilnya setengah kali min 2, min 1 ya. Nah, min 1 ini karena dia pangkatnya negatif, kita bisa pindah 5 pangkat min 1-nya ke atas menjadi 5 pangkat 1. Jadi kalau pindah ke atas pangkatnya kan jadi positif ya. Hasilnya 5. Oh, ternyata cocok ini. Berarti yang ini benar nilainya. Kemudian yang terakhir, 5 pangkat min setengah kali X-nya kita ganti min 2 lagi. 5 pangkat min kali min jadi plus ya. Setengah kali 2 hasilnya 1. Ternyata hasilnya juga 5. Berarti ini bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada bentuk rasional dari bentuk-bentuk pangkat di situ ya. Nah, yang ditanyakan adalah ketika pangkatnya positif semua, kira-kira yang betul yang mana di pernyataan yang tersedia di situ. Oke, kita pisahkan sendiri-sendiri, yang huruf X sendiri, Y sendiri, dan Z sendiri ya. Di sini ada X pangkat 6, dia sendirian, yang atas saja, yang bawah nggak ada ya. Jadi tetap kita tulis X pangkat 6. Kemudian di situ ada Y pangkat min 2. Karena ini harus bentuknya pangkat positif, maka nanti Y pangkat min 2-nya kita pindah ke bawah aja. Kita tulis yang Z pangkat 5 dulu. Kemudian nah di bawah sudah ada Y pangkat 3 ya.
Nah, Y yang dari atas itu kita pindah ke bawah menjadi Y pangkat 2. Karena kalau pindah-pindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang min menjadi positif, yang positif menjadi negatif gitu ya. Jadi dibolak-balik tandanya gitu. Kemudian di bawah ini ada Z pangkat min 5, kita pindah ke atas juga karena temannya di atas kan ini min 5, berarti diubah menjadi pangkat 5, menjadi positif juga. Nah, baru kita totalkan jadi 1. X pangkat 6 tetap. Karena ini dikali, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. 5 tambah 5 totalnya menjadi 10 per Y pangkat 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Maka kita pilih di pilihan ganda kompleksnya yang seperti ini persis, ada juga di sini ya. Kemudian ada juga yang Z-nya itu di depan, Z pangkat 10, X pangkat 6 yang di belakang. Ini juga sama, nilainya sama ya. Jadi tidak masalah. Sama kayak 2 kali 3 sama 3 kali 2 kan sama-sama 6 ya. Hasilnya ini tidak berpengaruh sehingga boleh Z-nya di depan atau X-nya di depan, bebas. Maka dari sini yang pernyataannya benar-benar ada 2. Kemudian soal nomor 7 di sini ada gambar daerah penyelesaian sistem pertidaksama linear ya. Ada garis yang warna merah, ada garis yang warna biru. Kita mulai dari yang warna merah dulu karena dia lebih gampang. Ingat kalau garisnya vertikal, variabelnya udah pasti X ya. Di sini ada X. Nah, ini udah pasti salah nih. Jadi nggak usah centang yang itu. Berarti antara ini atau ini yang antara ini atau ini ya. Nah, karena di situ garisnya full, udah pasti sih yang ini, maka ini kita centang. Karena kalau full itu pasti ada garis kecilnya di bawah atau kurang dari sama dengan. Kalau misalkan di pilihan ganda ada lebih dari sama dengan, pilihnya yang kurang dari. Kenapa? Karena yang dihasilkan di sebelah kirinya 4. Di sebelah kirinya 4 ini kan angkanya kurang dari 4 toh, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Maka udah pasti tandanya adalah yang pakai kurang dari, sama dengan. Ingat karena garisnya full. Kemudian garis yang kedua ini, dia garisnya miring ya. Sebenarnya tidak kita hitung pun tidak masalah, karena kalau kita lihat dari garisnya putus-putus, udah pasti yang benar adalah yang tidak ada sama dengannya di bawah. Jadi udah pasti yang ini jawabannya yang benar adalah yang pernyataan yang kedua. Cuman inges nanti di soal BAS-nya ternyata satunya ada pilihannya 4X plus 3Y lebih dari 12 gini. Maka kalian pilihnya sesuai dengan cara cepat yang tadi. Ingat kalau ada di sumbu Y, disandingkannya dengan variabel X. Jadi 3 ini dipasangkannya dengan X, 4 dipasangkannya dengan Y, karena 4 ada di sumbu X ya. Jadi jangan sampai keliru memilih jawaban yang salah. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di sini ada soal cerita ya tentang SPLTV. Sama dengan soal yang pilihan ganda awal. Kita tinggal ubah saja. Untuk tepung A kita ubah jadi X, tepung B-nya Y, kemudian tepung C-nya Z. Berarti langsung aja kita bentuk persamaannya 2X tambah 3Y tambah 1Z. Totalnya adalah 23.000. Kemudian dari Ibu Lisa, masing-masing 1 bungkus setiap jenis tepung. Berarti 1 bungkus tepung A, berarti X. 1 bungkus tepung B, berarti Y, tambah 1 bungkus tepung C, Z. Totalnya 14.000. Kemudian Ibu Nina, 1 tepung A, berarti X, tambah 2 bungkus tepung B berarti 2Y, tambah 1 bungkus tepung C berarti Z. Totalnya adalah 16.000. Jadi kita tinggal cari aja yang mana yang sesuai dengan pertidaksamaan ini. Berarti yang ini ya. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Oke, lanjut ke nomor 9. Di situ ada barisan aritmetika. Yang ditanya adalah kira-kira yang mana yang pernyataan yang benar sesuai dengan barisan tersebut. Di sini pernyataan pertama nilai A adalah 21. A itu suku pertama, betul ya, suku pertamanya 21, maka kita centang. Kemudian UN sama dengan 101. UN ini identik dengan suku terakhir, maka boleh bisa dibilang ini benar ya.
Kemudian U1, ingat U1 itu sama dengan A, suku pertama. Suku pertamanya kan tadi 21, bukan 8 ya, berarti ini salah. Kemudian rasio. Nah, ingat kalau aritmetika itu kita bilangnya bukan rasio, tapi selisih atau beda. Selisihnya dari 21 ke 29 kan 8. Yang memang betul angkanya 8, tapi sebutannya di sini rasio, maka ini salah. Kemudian suku tengah. Suku tengah itu ngitungnya suku pertama ditambah suku yang paling terakhir dibagi 2. 21 tambah 101, 122 dibagi 2 hasilnya adalah 61, berarti benar. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmetika. Kemudian kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, apakah betul jumlah 3 suku pertamanya adalah 3? Kita bisa hitung di sini karena dia SN, berarti yang ditanya jumlah 3 suku pertama, maka yang ditanya adalah 3, S3. Langsung aja N-nya kita ganti semua dengan 3. 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 5 kali 3 hasilnya 15 ya. Berarti 2 kali 9, 18 dikurangi 15, hasilnya adalah 3. Oh, benar ya, sesuai dengan pernyataan ini. Kemudian suku pertamanya adalah 3. Suku pertamanya itu U1. U1 itu sama dengan S1. Berarti N-nya kita ganti 1 semua. 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 5 kali 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 5. Hasilnya harusnya min 3. Nah, ini salah ya. Kurang minus. Kemudian jumlah 6 suku pertamanya lagi-lagi langsung aja S6. 2 kali 6 kuadrat dikurangi 5 kali 6. 6 kuadrat hasilnya 36. 5 kali 6 30. 2 kali 3 6 72 dikurangi 30. Hasilnya adalah 42. Betul sini ya. Nilai S3 tadi kita sudah cari yaitu 3, berarti ini salah. Nilai S6 salah ya. Berarti yang benar adalah 2 itu saja. Oke, kita lanjut ke soal bentuknya benar salah. Di sini nanti ada 5 pernyataan ya. Kita harus menentukan nilainya benar atau salah. Kita mulai dari nomor 1. Di situ ada barisan aritmetika, suku kelimanya 6 dan suku ke-15-nya adalah 26. Apakah benar suku pertamanya adalah min 2? Kita coba hitung. Nah, untuk menghitung kita butuh selisih atau beda dulu. Beda itu kita bisa hitung dengan cara 26 dikurangi 6. 26 dikurangi 6 dibagi 15 dikurangi 5. 26 kurangi 6, 20. 15 kurangi 5, 10. Ya, maka selisihnya adalah 2. Nah, ingat suku kelimanya ini 6, berarti U1, U2, U3, U4, U5. Suku kelimanya di sini 6. Selisihnya 2, berarti dari sini ke sini nambah 2, 2, 2, 2. Berarti suku pertama atau A ditambah dengan 2-nya, 1, 2, 3, 4, ada totalnya 8 ya. A tambah 8 hasilnya 6. Hasilnya 6, berarti A-nya harusnya 6 kurangi 8, hasilnya min 2. Oh, berarti pernyataan ini bernilai benar ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada bola yang jatuh dari ketinggian 10 meter, memantul kembali dengan ketinggian 4/5. Kemudian pemantulannya terjadi terus sampai berhenti. Yang ditanya adalah, apakah benar panjang seluruh lintasan bola adalah 90 meter? Nah, untuk yang ini kita bisa pakai rumus S tak hingga, tapi rumusnya beda dengan yang biasa ya. Khusus yang ini tuh rumusnya adalah A dikali 1 plus R dibagi 1 min R. Ini khusus untuk soal yang bentuknya bola jatuh dari ketinggian. Kalau yang bentuk ayunan gitu, kita pakainya yang air. A bagi 1 min R. Ya. Nah, A-nya udah tahu yaitu 10 ya. Kemudian 1 plus 1 ini rumus, jangan diganti. R itu 4/5. Yang bawah 1 dikurangi 4/5. Nah, ini cara cepat menghitungnya adalah 1 plus 4/5 itu sudah pasti. 4 ditambah 5 berapa? 9 ya. Ini udah pasti nilainya, hasilnya adalah 9/5. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kalau yang dikurangi gimana? 5 dikurangi 4. 5 kurangi 4 berapa? 1. Maka di sini sudah pasti 1/5. Kemudian karena sama-sama per 5, ini bisa dicoret, ini bisa hilang. Sehingga hasilnya tinggal 10.
dikali 9 per 1. 10 kali 9 hasilnya adalah 90, berarti betul dia lintasan totalnya adalah 90 meter. Soal nomor 3, di sini ada gambar. Apakah betul pertidaksamaan linearnya adalah 2x min 5i kurang dari sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini koordinatnya ada 2. 2 ini ada di sumbu x, harusnya kalau ada di sumbu x dia bersanding dengan variabel y. Di sini udah jelas salah ya. Maka tidak perlu kita hitung-hitung yang lain lagi, maka ini sudah pasti pernyataannya bernilai salah. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada sebuah SPTLDV. Kemudian apakah betul daerah penyelesaiannya adalah yang daerah nomor 3. Nah, kita lihat untuk pertidaksamaan yang pertama, karena angkanya di sini adalah 3 sama 7, udah pasti garisnya juga yang 3 sama 7 gini ya. Maka yang garis pink ini udah pasti adalah gambar untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita tinggal lihat yang mana yang diarsir saja. Kita lihat tandanya di sini lebih dari, berarti yang atas yang diarsir. Pertidaksamaan yang kedua yaitu 5 sama 4. Berarti yang gambar yang biru ini ya. Tandanya adalah kurang dari, berarti yang diarsir adalah yang di bawahnya. Di bawahnya garis biru. Berarti yang kena arsir 2 kali adalah daerah Romawi 2. Maka jawabannya ini salah, harusnya Romawi 2. Makanya pernyataannya ini bernilai salah. Oke, yang nomor 5 terakhir ya ini. Di sini ada persamaan seperti ini. Kita cari tahu apakah betul solusi untuk x-nya adalah 3. Karena ini sudah sama-sama 7 ya, ini bisa langsung kita coret. Langsung aja ambil pangkatnya, 5x min 4 sama dengan 2 plus 3x. Kita kumpulkan yang ada x-nya, 5x tetap, 3x karena plus kita pindah jadi min 3x. 2-nya tetap, min 4 kita pindah jadi plus 4. 5 kurangi 3, 2x. 2 tambah 4, 6. X-nya ketemu 2 kali berapa hasilnya? 6, 3. Maka ketemu X-nya 3, betul sesuai dengan pernyataannya. Maka pernyataan nomor 5 bernilai benar. Baik, demikianlah pembahasan kisi-kisi PAS untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 tahun ajaran 2024-2025. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini maupun kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada perhitungan yang tidak cocok dengan yang kalian lakukan, boleh WA saya untuk konfirmasi. Terakhir saya doakan semoga ujiannya lancar, diberikan kemudahan dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.